Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Nightmare Radio The Night Stalker tahun 2023. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Suatu malam yang gelap dan sunyi, seorang wanita terjaga dari tidurnya akibat TV di rumahnya tiba-tiba menyala. Dia pun keluar dari kamarnya untuk mematikan TV tersebut. Namun ketika ia ingin kembali ke kamar, TV itu malah hidup lagi. Waktu itulah sosok menyeramkan muncul dan lampu menjadi padam. Tapi anehnya TV-nya terus menyala yang menampilkan adegan horor. Lalu dari arah belakang buku-buku berjatuhan sehingga sang perempuan berbalik ingin memastikan. Akan tetapi dia bertemu pandang dengan sosok menyeramkan itu. Sontak saja dia berlari ke ruang tengah, sambil mengunci pintu dia berteriak meminta tolong. Seketika pula listrik kembali normal dan dia melihat sebuah boneka duduk di sofa yang mengajaknya bermain, disertai lampu kembali padam di mana sosok tadi mulai berani mendekatinya. It's midnight. Ternyata itu semua adalah cerita horor yang disiarkan oleh penyiar Nightmare Radio bernama Kandi. Ya, Kandi penyiar nyentrik ala-ala anak pang yang selalu siaran di jam 12 malam. Meski di larut malam tetapi Kandi mempunyai pendengar setianya sampai-sampai mengiriminya hadiah dan sepucuk surat cinta. Awalnya sih Kandi biasa-biasa aja dengan hadiah serta surat cinta barusan, sehingga dia melanjutkan cerita horornya yang datang dari salah satu penggemar. I challenge you guys. Di mana cerita itu mengisahkan sepasang suami istri bernama Ellen dan James. Ellen seorang fotografi baru saja ditelepon oleh kliennya untuk secepat mungkin menyerahkan hasil karyanya. Namun karena belum rampung jadi Ellen meminta waktu tambahan dan si klien menyetujuinya. Tapi masalah lain muncul ketika laptop untuk Ellen bekerja ketumpahan segelas kopi. Hal ini pun membuat Ellen cemas sampai mondar-mandir di hadapan James. Beruntung James dengan keahlian IT-nya berhasil memperbaiki laptop tersebut. James menyarankan agar Ellen mencari pekerjaan lain, tapi Ellen sama sekali tidak menghiraukan saran James. Akibat perkataannya tadi sore, maka James tidak mendapat jatah malam dari Ellen. Padahal James sudah memberikan stimulus, tapi Ellen enggan melayaninya sampai mereka tertidur. Tepat di tengah malam, Ellen terjaga karena mendengar suara kawanan rubah yang memakan makanan yang dibuang Ellen sebelumnya. Pagi harinya Ellen membersihkan sisa makanan yang dimakan para rubah, sementara James berangkat kerja seperti biasa meninggalkan Ellen seorang diri. Saat itulah Ellen mencari kawanan rubah untuk dijadikan objek karyanya. Belum juga banyak potret yang diambil, kawanan rubah berlarian sehingga Ellen pun mengejar mereka. Malam kembali tiba dan James yang baru pulang melihat Ellen sedang melamun. Dia tidak menyadari perubahan warna korea mata Ellen telah berbeda. Bahkan Ellen lupa menyiapkan makan malam untuk saudaranya yang akan datang berkunjung. Juga enggan mengobrol dengan saudaranya ketika sudah bertemu. Sampai sang saudara pulang pun, Ellen tetap terlihat aneh dan fokusnya hanya pada seekor rubah yang kebetulan datang di malam tersebut. Selagi mengabadikan sang rubah, Ellen tidak sadar jika seekor rubah menatapnya dengan tatapan liar, sehingga Ellen terhipnotis yang membuat nafsunya membuncah dan ingin segera disalurkan. Maka dia pun mendatangi James yang tertidur pulas di kamar. Dengan tubuh yang masih kotor, Ellen menggoyang James dari atas. Seperti biasa di pagi hari, James pergi bekerja dan pulang di malam hari. Pada malam itu, James terbangun dari tidurnya namun dia tidak mendapati Ellen di sampingnya. James mencari keberadaan Ellen tapi Ellen menghilang entah kemana. Dia hanya menemukan kamera milik Ellen lalu melihat ada banyak gambar rubah di dalamnya. James baru menemukan Ellen di pagi berikutnya sedang tertidur pulas. Dia berusaha membangunkannya tetapi Ellen menolak. Mau tidak mau James menarik paksa selimut Ellen yang membuat Ellen kabur dari sana.
Sejak hari itu Ellen tidak pernah kembali, sementara James hampir frustasi memikirkannya. Dia sempat menyebar pamflet orang hilang dan sesekali mencari Ellen di lingkungan sekitar, namun hasilnya nihil. Hingga suatu malam James mendengar suara berisik di depan rumah. Dia keluar dan terlihatlah kawanan rubah di sana, di mana salah satu rubah memiliki mata seperti mata Ellen istrinya. Cerita kedua dari Candy untuk pendengar setianya pun selesai. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebelum melanjutkan siaran, Candy terlebih dulu memakai lipstik hadiah dari penggemarnya. Setelah itu dia kembali ke ruang siar. Sambil menyapa para pendengar, dia mempersilahkan siapapun yang ingin berbagi kisah horor. Dan itu datang dari seorang pendengar bernama Jack. Jack mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Candy bercerita. Candy pun bingung, seharusnya Jack menggunakan kalimat mendengar bukan melihat. Jadi Candy bertanya apakah sekarang Jack melihatnya. Dan dijawab Jack iya, dia melihat Candy. Risih dengan tingkah Jack, maka Candy melontarkan tebakan mata sebelah mana yang dia kedipkan saat ini. Alhasil Jack tidak bisa menebaknya. Sesaat kemudian Candy baru ingat kalau orang yang mengirimnya hadiah bernama Jack. Lalu dia mengkonfirmasi mungkinkah Jack orang yang sama. Dan itu benar sekali. Jack semakin bertambah besar kepala hingga dia terus-terusan menggoda Candy. Terpaksa Candy memutus telepon mereka lalu menjawab telepon lain. Okay, I'm bored. Thanks for dialing in. Telepon selanjutnya dari Bob yang menceritakan mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Bob menyaksikan lewat CCTV seorang wanita dihajar pria bertopeng. Lantas Bob keluar apartemennya untuk mengecek kebenaran. Tiba-tiba saja pria bertopeng berada di belakangnya. Sontak Bob lari dan masuk ke apartemen. Saat di apartemen, Bob melihat dirinya di CCTV sedang ditusuk pria bertopeng di bagian perut, dan itu melukai dirinya yang asli. Candy menanggapi cerita Bob tidak realistis sehingga dia melanjutkan ke penelpon lain. Tapi lagi-lagi yang menelpon adalah Jack. Jack bilang sebulan lalu dirinya dibuat kesal oleh seorang perempuan. Candy menyarankan supaya Jack melupakan kejadian itu dan memaafkan si perempuan. Bukannya menurut Jack malah mengutuk si perempuan. Secepatnya Candy memutus percakapan mereka meskipun Jack sempat melarangnya. Candy bersantai sejenak sambil memutar iklan. Dia tidak sadar seseorang memasuki studio. Setelah jeda iklan, Candy melanjutkan siaran. Kali ini ceritanya tentang dua orang vlogger yang memasuki rumah sakit terbengkalai dengan kisah tragis di masa lalu. Keanehan pun mulai terjadi ketika mereka menelusuri gedung tersebut. Seperti kursi roda yang berjalan sendiri, kemudian telapak tangan yang muncul di dinding tanpa mereka sadari. Hingga mereka tiba di ruang bersalin, tempat di mana tragedi kelam itu dilakukan. Di sana, si perempuan tanpa sengaja menemukan foto perawat bersama seorang dokter. Dokter itu adalah kakek buyutnya yang melakukan pembantaian. Tidak lama kemudian sebuah kain tiba-tiba melayang. Si perempuan segera pergi karena ketakutan, sementara si pria ditarik sosok tak kasat mata. Shit. You gotta be fucking kidding me. Si perempuan lekas mencari pintu keluar, namun semua pintu telah terkunci. Jadi dia kembali ke tempat si pria dan melihatnya sudah tidak berjiwa lagi. Si perempuan mencoba sembunyi, akan tetapi makhluk astral menampakkan dirinya. Sambil terus lari, si perempuan teriak ketakutan karena dikejar hantu perawat yang meminta bayinya dikembalikan. Merasa terpojok, si perempuan nekat ingin keluar dari jendela. Sayangnya sang makhluk astral justru menutup jendela yang membuat tubuh si perempuan terpisah. Seperti biasa sebagai penyiar radio horor terbaik, Candy memberikan komentar terhadap cerita yang datang dari penelponnya. Menurutnya cerita barusan kurang memuaskan. Kini tersisa 1 jam lagi bagi Candy untuk siaran dan dia masih mempersilahkan siapapun yang ingin menghubunginya. Sialnya orang yang menghubunginya malah si Jack. Dengan rasa penuh emosi, Candy memarahi Jack. Dia sangat dongkol kemudian memutus sambungan telepon. Tidak terima dengan perlakuan Candy, akhirnya Jack muncul. Spontan saja Candy kabur menuju toilet. Jack menyusul. Dia tahu bahwa Candy ada di dalam. Sebelum dia mendobrak pintu toilet, Jack menceritakan sebuah kisah.
Kisah itu bermula ketika dua saudara bernama Liz dan Ellie yang hendak ke rumah pacar Liz di malam hari. Di tengah perjalanan Ellie mendadak lapar, jadi mereka mampir di minimarket. Tidak lama berselang, sebuah mobil lainnya datang. Seorang pria berlumuran darah turun dari dalam mobil bicara kepada Ellie dan membawanya masuk ke dalam mobil. Liz panik, apalagi di bangku belakang mobil terlihat seorang wanita kesakitan. Dia menghubungi pihak berwajib namun suaranya terdengar oleh si pria sehingga Liz kabur dengan mobilnya. Aksi kejar-kejaran tidak terhindarkan. Beberapa kali pria tidak dikenal mengklakson agar Liz berhenti, tapi Liz malah menyerempet mobil si pria saat ingin melewatinya. Liz terus melaju kencang karena ketakutan sampai di persimpangan jalan dia berhenti. Liz menunggu, tapi sepertinya si pria berhenti mengejar. Jadi Liz putuskan untuk putar balik, berharap saudaranya baik-baik saja. Sekitar 2 menitan melaju, Liz menemukan mereka, di mana mobil itu menabrak sebatang pohon. Liz turun dari mobilnya untuk mendekat, dan setelah dekat barulah dia paham jika sebenarnya dari awal si pria meminta tolong. Sayang seribu sayang, karena kesalahpahaman Liz membuat saudara serta sepasang suami istri tersebut tewas. Itulah cerita yang diceritakan Jack kepada Candy. Jack berkata, penampilan bisa saja menipu, maka kau harus berhati-hati dalam menilai seseorang. Setelahnya Jack membobol paksa pintu toilet, sementara Candy mulai mencari sesuatu untuk melawan. Sedikit lagi pintu akan jebol, Jack menghentikan aksinya. Dari lubang yang dibuatnya dia melihat Candy begitu ketakutan. Sejak pertama kali aku bertemu di bar, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku harus memilikimu dan aku akan memilikimu. Mau tidak mau hanya ada 2 pilihan untukmu. Buka pintu dan biarkan aku masuk lalu menikmatimu. Setelahnya aku pergi, atau aku menerobos masuk menikmatimu, kemudian menghabisimu, kata Jack kepada Candy. Alhasil, Candy memilih pilihan kedua, yaitu membuka pintu. Tidak diceritakan apa yang terjadi waktu Candy membuka pintu untuk Jack, karena adegan berpindah ke cerita horor selanjutnya. Kisah ini tentang keluarga psikopat. Ada sang ayah yang bertugas mengolah para korbannya, lalu sang ibu yang terbaring di ranjang karena lumpuh. Kemudian ada si anak yang bernama Lucas. Father, I can... Selain psikopat, keluarga ini ternyata mempunyai usaha pembuatan anggur terbaik di wilayah mereka. Sehingga hari itu mereka kedatangan 2 orang tamu. Lucas segera memberitahu sang ayah, tapi sang ayah melarang Lucas menerima tamu dikarenakan mereka sudah tutup. Sayangnya Lucas membantah, dengan terpaksa sang ayah memukulnya. Neither. Tanpa sepengetahuan sang ayah, Lucas menerima kedua tamu. Dia menyuguhkan anggur kepada keduanya sambil bilang anggurnya gratis sebab mereka pelanggan terakhir. Si tamu perempuan pun sangat senang. Ditambah lagi Lucas mengizinkan mereka melihat penyimpanan anggur keluarganya. Saat di penyimpanan anggur itulah Lucas melancarkan aksinya. Dia menusuk si wanita hingga tewas, lalu menusuk si pria ketika mencoba melawan. Beruntung si pria sempat melarikan diri. Lucas mengejar dan menemukannya berada di mobil sedang mencari kunci mobil. Lucas kehilangan jejak tamu prianya. Dia berputar-putar mencari ke segala arah hingga berpapasan dengan sang ayah. Ternyata tamu si pria sudah ketangkap sang ayah. Lucas dipanggil untuk mengakhiri hidup si pria. The artery. Setelah itu Lucas menggiling daging korbannya, sementara sang ayah kembali mengurus sang ibu. Sampai di sini cerita kembali kepada Candy. Dia keluar dari toilet seorang diri lalu memasuki ruang siaran dengan wajah serta jemarinya terdapat noda darah. Sedangkan di toilet meringkuk Jack tanpa helaan napas sedikit pun. Dan film berakhir. Never.